yang mulai gugup karena I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rukman. Saya mohon izin juga menyapa ini Pak Rukman. Tamu-tamu hebat saya dua. Yang pertama, Assalamualaikum nih Pak Kamarudin. Ya, Pak Kamarudin sedang off nih. Ya, Pak Kamarudin, selamat datang di sini. Rasanya saya juga ini sudah kedua kalinya mungkin ya, dua kalinya atau ketiga kalinya ketemu Pak Kamarudin ini. Kemudian yang saya banggakan Rabiatul Adawiyah. Jadi Anda punya waktu tidak lebih dari 10 menit, mudah-mudahan Anda bisa sampaikan dengan jelas, nggak perlu tergesa-gesa. Anda pilih yang terbaik yang Anda sampaikan, mulai dari isu sampai ke rencana pelaksanaan Anda. Punya dengan nilai-nilainya juga, gitu ya. Kemudian setelah itu kami juga memberikan kesempatan Pak Kamarudin untuk menyampaikan dukungannya terhadap rancangan ini. Dan selanjutnya Pak Rukman akan memimpin jalannya diskusi pengayaan dan pendalaman untuk kesempurnaan laporan rencana kegiatan rencana aktualisasi yang Rabiatul Adawiyah laksanakan di sekolah. Saya persilakan 10 menit dari sekarang. Sebelumnya saya izin share screen, Pak. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rukman Estos, MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Sunaryo, Master of English Science, Engineering Science selaku coach, Bapak Kamarudin Lainjong selaku mentor, Ibu Dian Julia Purnamasari SPD selaku host. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Rabiatul Adawiyah, asal instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Unit Kerja SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara. Baiklah, judul rancangan aktualisasi saya yakni Papan Magic Pola Bilangan, meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara. Judul saya angkat dilatar belakangi oleh analisis APKL dan Fishbone. Pada analisis APKL terdapat 3 isu yang berada di sekolah saya. Kemudian isu yang menjadi prioritas yakni rendahnya minat belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara. Kemudian berangkat dari analisis APKL, saya mencari penyebabnya melalui diagram Fishbone. Terdapat 3 faktor yakni faktor main, material, serta metode yang terdapat di sekolah yang berkaitan dengan rendahnya minat belajar matematika siswa. Dari penyebab-penyebab tersebut, saya berupaya memecahkan salah satu penyebabnya, yakni kurangnya penggunaan media pembelajaran dengan gagasan alternatif meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui media pembelajaran Papan Magic Pola Bilangan kelas 8 SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara. Adapun kegiatan selama aktualisasi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama kegiatannya yakni konsultasi RPP yang terdiri dari tahapan kegiatannya terdiri dari 3, yakni menyiapkan rencana pelaksanaan, kemudian melakukan diskusi dengan teman sejawat, kemudian yang terakhir melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Adapun nilai dasar aneka, ada etika publik, akuntabilitas, serta nasionalisme. Kemudian kegiatan 2 membuat media pembelajaran. Tahapannya terdiri dari menyiapkan bahan untuk pembuatan media, kemudian merancang media, yang terakhir itu mengkonsultasikan hasil pembuatan medianya kepada mentor. Nilai dasar anekanya di situ ada komitmen mutu, anti korupsi, serta etika publik. Kemudian kegiatan 3, menyiapkan perangkat evaluasi atau instrumen berupa angket. Yang pertama itu tahapan kegiatannya menyusun pertanyaan untuk angket, kemudian mendesain atau mengetik angket, ketiga mencetak angket, serta 4 mengkonsultasikan hasil pembuatan angket kepada mentor. Nilai dasar anekanya etika publik, akuntabilitas,
serta ada etika publik lagi. Kemudian kegiatan 4, melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, materi tentang pola bilangan dengan media papan magic pola bilangan. Tahapan kegiatannya, yang pertama kelas dibuka dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian melakukan apersepsi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran matematika dengan materi pola bilangan menggunakan media papan magic pola bilangan. Nilai dasar anekanya di situ etika publik, akuntabilitas, serta komitmen mutu. Untuk kegiatan 5 sama masih melaksanakan kegiatan pelajaran. Jadi di sini semacam pendalaman. Di sini saya masih menggunakan media yang papan magic, kemudian ditambah dengan media video, saya barengi dengan model pembelajaran talking stick. Tahapan kegiatannya sama dengan kegiatan sebelumnya, ada kelas dibuka dengan salam, doa, kemudian apersepsi, dan melaksanakan pembelajaran. Begitu juga dengan kegiatan 6. Kemudian kegiatan yang terakhir itu melaksanakan pengisian angket yang berkaitan dengan minat belajar siswa. Ada 6 tahapan: memberikan evaluasi berupa angket minat belajar, kemudian membimbing siswa dalam pengisian angketnya, kemudian mengumpulkan angket siswa, memeriksa hasilnya, kemudian melakukan analisis, dan menyampaikan hasil analisis ke kepala sekolah. Kemudian nilai dasar anekanya itu ada akuntabilitas, etika publik, yaitu ada etika publik. Kemudian untuk tabel jadwal kegiatan aktualisasi saya, yang pada tanggal 1 dan 2 itu ada konsultasi RPP, kemudian tanggal 3 sampai tanggal 9 itu pembuatan media pembelajaran, kemudian menyiapkan angket itu ada di tanggal 10, untuk melaksanakan pembelajaran itu dari tanggal 11 sampai tanggal 27, dan sampai tanggal 28, dan 29.30 itu melaksanakan evaluasi. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada coach. Oke, baik, terima kasih Rabiatul Adawiyah. Selanjutnya saya persilahkan Pak Mentor untuk menyampaikan dukungannya. Saya persilakan, Pak. Jangan-jangan nggak dengar. Pak Kamarudin, bisa dengar saya? Pak, mohon izin bisa saya telepon dulu? Ya, ya, silakan. Bisa dengar saya, Pak Kamarudin? Itu buka. Halo. Ya, halo Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Hilang. Sinyalnya nggak jelas. Ya ini masuk lagi. Pak Kamarudin. Rupanya aneh. Pakai sulap. Pak Kamarudin. Pak Kamarudin. Sudah dengar saya Pak Kamarudin? Kalau dengar saya, angkat tangannya Pak. Dia saya pikir Pak Kamarudin bajunya kuning. Oke, sambil menunggu Pak Kamarudin, tidak apa-apa kita sela dulu. Jadi kita nanti mudah-mudahan di saat terakhir masih bisa Pak Kamarudin bisa menangkap kita dan kita berikan kesempatan nanti di terakhir. Selanjutnya saya persilakan Pak Rukman untuk memimpin jalannya diskusi pendalaman dan pengayaan. Saya persilakan Pak Rukman. Mohon izin. Suaranya Bapak belum. Ya, mohon izin Pak, Bapak masih termute. Ya, oke, baik. Ikut-ikutan Pak Kamarudin. Oke, terima kasih Pak Bambang yang saya hormati, kemudian Pak Kamarudin yang mungkin saat ini beliau bisa mendengar tapi tidak bisa mengeluarkan audio, mudah-mudahan beliau menyimak.
Kemudian yang saya banggakan peserta latsar pada pagi hari ini Ibu Rabiatul Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang sudah saya lihat dari paparan dan apa yang disampaikan sudah cukup baik, sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam karya tulis saudara. Namun saya perlu bertanya sedikit ini untuk melengkapinya ya. Nah, Ibu Rabiatul Alawiyah, ya, coba saudara ceritakan kepada saya nih perihal papan magic yang saudara jagokan saat ini. Oke Pak, jadi papan magicku itu kenapa dia dikatakan magic? Dari segi tampilannya dia tuh awalnya hanya isi sebenarnya itu ada berbentuk 6 slide, tapi dilihat dari luar itu hanya 1 slide. Jadi ketika kita mau tampilkan ke anak-anak kayak Tara ini jadi 6 slide loh, bukan hanya 1. Jadi seperti itu Pak. Jadi dia terdiri dari berbagai jenis, kan materi yang saya angkat ini pola bilangan. Kemudian dia terdiri dari jenis-jenis pola bilangan. Jadi di situ ada segitiga Pascal, ada pola bilangan segitiga dan seterusnya. Kemudian pada slide terakhirnya itu sudah tertera soal-soal yang berkaitan dengan ini materi pola bilangan. Jadi setelah saya menjelaskan pola bilangan ini, jadi dia bisa dibongkar pasang. Jadi siswanya boleh mereka setelah saya jelaskan, entah mereka sudah paham atau belum, saya coba apakah mereka paham, saya coba untuk mereka juga menggunakan, tapi melalui soalnya yang ada di slide terakhir. Jadi mungkin seperti itu penggunaannya, Pak. Baik, itu pola belajar tatapan belajar langsung ya? Iya, tatap Tatap muka. muka. Karena kebetulan di sekolahku sudah menerapkan tatap muka. Oke, nah, berapa ada siswa yang ada di sekolah kelas yang saudara ajar? 26, Kelas berapa itu? kelas 8. Nah, polanya bagaimana? Dikumpul, kemudian mata pelajaran itu diajarkan seperti apa? Nanti saya nanti saya akan bagikan mereka menjadi kelompok. Jadi selain media ini saya terapkan, saya juga akan menerapkan metode sehingga tidak terlalu monoton di dalam kelas. Begitu. Jadi Contohnya metode seperti apa? metode talking stick. Jadi enggak langsung tunjuk kamu sekarang waktu kamu yang mengerjakan soal. Jadi metode talking stick. Jadi talking stick itu Pak berupa stick, kemudian dipindah-pindah ke teman-teman ke siswa-siswa melalui lagu. Bisa bicara lagi. Iya. Dapat cukup tertarikan para siswa. Kelas Iya. berapa tadi? Kelas 8. Kelas 8. Mungkin saya ambil kelas 8A karena di sana ada 2 kelas untuk kelas 8. Pelajaran apa? Matematika. Matematika. Nah, kurikulumnya sudah sesuai dengan semester yang sedang diajarkan. Iya, berlaku untuk semester ini. Oke. Kira banyak yang sudah sesuai, yang sudah jelas, yang Mbak Ibu Rabiatul jelaskan. Cuman saya mau tahu nilai-nilai apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan di Open Magic ini ya, dalam konsultasi seperti apa, dalam proses belajar seperti apa. Oke, jadi nilai-nilai yang saya akan terapkan nanti Pak pada saat RPP itu, jadi saya itu menyiapkan RPP terlebih dahulu. Jadi di sini saya menerapkan etika publik, yakni cepat dan tepat. Kemudian dalam pembuatan RPP saya mengacu pada silabus agar RPP yang dibuat sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Jadi saya di sini menerapkan akuntabilitas, yakni kejelasan. Kemudian saat berdiskusi saya berbahasa dengan santun. Kemudian saat tidak memaksakan kehendak melaksanakan hasil musyawarah dari mentor. Jadi saya menjalankan apa yang dia perintahkan sesuai dengan perintahnya. Itu saya di situ mempraktekkan nilai nasionalisme. Kemudian dalam menyiapkan alat dan bahan juga saya menerapkan sistem komitmen mutu, yakni efisien. Kemudian dalam pembuatan pelajaran juga saya membuatnya itu bukan di waktu pembelajaran, jadi tidak mengganggu pembelajaran. Jadi di sini saya menerapkan anti korupsi, yakni disiplin waktu. Kemudian
Untuk saat ya kembali lagi dalam penyusunan pertanyaan untuk angketnya itu saya lakukan secara akurat. Jadi di sini saya mempraktekkan nilai etika publik. Kemudian dan mendesain angket itu berisi pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Jadi di sini saya mempraktekkan nilai akuntabilitas yakni kejelasan. Begitu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, di tempat saudara bekerja, mengajar, Ya. itu melibatkan rekan-rekan sejawat atau hanya sampai pada tahap mentor saja? Untuk kalau dalam pembuatan media mungkin saya akan berkonsultasi juga dengan teman sejawat, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di luar, entah itu hanya melalui video call atau langsung. Nilai apa yang terkandung di dalamnya itu kalau berkonsultasi? Etika publik juga, santun, dan kalau dalam agenda 3 itu WOG, kolaborasi. Baik. Ya, saya tunggu hasil saudara pada saat pelaksanaan aktualisasi habituasi Ya, Pak. dan semua kegiatan divisualkan, apakah di foto atau seperti apa, nantinya saya tunggu hasilnya. Ya, Insya terima Allah kita kasih, Pak. ketemu lagi pada laporan ujian hasil aktualisasi. Baik, Terima kasih, terima Pak. kasih. Saya kembalikan kepada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rukman. Jadi kita bersama-sama kembali menuju Pak Kamarudin Lainjong. Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Jadi Pak, saya persilakan Bapak untuk menyampaikan dukungan Bapak terhadap perancangan yang tentunya Bapak sudah disampaikan sebelumnya oleh Rabiatul Adawiyah. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rukman SOS MSI sebagai tim penguji, Bapak Insinyur Bambang Sunario sebagai kelas, dan Ibu Purnama sebagai host. Dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul di sini tiada lain dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Insya Allah tugas dan tanggung jawab kita semua ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, memang apa paparan yang disampaikan oleh guru saya, Ibu Adawiyah, memang sangat luar biasa, Pak. Bagusnya luar biasa. Jadi untuk itu memang kedatangan Ibu Adawiyah ke sekolah itu belum ada guru matematika. Sehingga masuknya Ibu Adawiyah ada perkembangan yang luar biasa di sekolah yang sangat maju sehingga memberikan materi matematika kepada anak didik. Dan untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya bimbingan-bimbingan yang diberikan dari tim penguji sampai OAS sampai OS, mudah-mudahan modal ini turun ke lapangan nanti bisa disampaikan ke anak didik yang lebih bagus. Untuk itu, saya selaku Kepkesek ya selalu mencek Bapak Ibu guru kalau masuk ke sekolah. Kadang biasa Bapak Ibu guru masuk ke sekolah, biasa tidak bawa RPP. Kalau memang itu tidak bawa RPP, saya tidak suruh masuk di kelas, itu mengambang. Ya, kebetulan Ibu Adawiyah ini memang semua lengkap apa yang dia lakukan di sekolah. Jadi untuk itu saya mengharapkan kembali ke lapangan nanti kerja Ibu Adawiyah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di paparannya tadi itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di sekolah sebagai guru. Memang sebagai guru itu abdi negara yang harus bertanggung jawab terhadap anak didiknya. Ini saya selaku kepala sekolahnya. Jadi untuk itu sebagai tim penguji semuanya saya berterima kasih atas pelaksanaan ini sebagai modal utama buat guru saya termasuk kepala sekolah sehingga turun ke lapangan nanti ini yang disampaikan oleh
guru saya bahwa saya apa istilahnya sudah melaksanakan tugas dengan bagus. Sehingga itu mudah-mudahan hasil ini bisa tercapai di lapangan nanti sebagai tim penguji, sebagai guru saya. Saya kira itu saja Pak apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ini saya kurang sehat ini Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamarudin Lainjong. Dukungan Bapak sangat jelas dan baik. Tapi sebelum saya tutup ini Pak Kamarudin, saya ini temannya Edward Lainjong. Bapak tahu Edward Lainjong yang di Buwol dulu Pak? Oh iya. Keluarga Tahu, Pak. Bapak ya? Ya keluarga. Nah, ya. Saya temannya Pak. Oke, ketemu Bapak senang iya, juga Pak. saya. Makasih, Ada Pak. nama. Ya, terima kasih Pak Ya. Pak Edward. Pak Kamarudin, Ya. dukungannya. Terima kasih Pak Rukman sudah memberikan pendalaman. Selamat untuk Rabiatul Adawiyah. Tadi tidak terlalu banyak catatan dari Pak Rukman. Hanya Pak Rukman mengingatkan nanti jangan lupa di saat akhir Anda kembali dengan bukti-bukti yang baik. Dan terakhir juga tadi ada pesan yang sangat baik sekali dari Pak Kepala Sekolah tentang bagaimana menjalankan tugas dengan baik di sana. Baik, selamat bekerja. Saya kembalikan kepada Ibu Dian Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Ibu Rabiatul Adawiyah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentor, Pak Kamarudin Lainjong, telah mendampingi peserta pada kesempatan